My Channel dalam acara Suruh Mas Lurah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lurah kali ini bersama rekan yang luar biasa, seorang negarawan, seorang perjuangan, seorang penampilan desa juga di Kecamatan Bantul, bersama Bapak Anies. Bapak Anies ini merupakan salah satu motivator kami lah terkait negarawan. Mungkin Bapak Anies sehat? Oh, sehat, Mas. Alhamdulillah ya. Bapak Anies, monggo diperkenalkan ke sedulur desa di Desa Srikonco terkait panjenengan. Salam budaya, Rahayu. Terima kasih Mas Lurah. Hari ini kita bisa ngobrol bareng dalam acara Suruh Mas Lurah Ngarso Mas Lurah Kaweruh. Ngarso Kaweruh. Ini luar biasa banget untuk mengenalkan Desa Srikonco dan Balekambang untuk masyarakat Indonesia. Ya, Mas Anies, ini sambil rokok Mas Anies ya? Boleh, kita asik aja ya. Jadi gini Mas Anies, kita punya program namanya Suruh terus Ngarso Kaweruh Mas Lurah. Intinya kita ingin mengedukasi, memberikan informasi khususnya untuk semesta desa di Desa Srikonco agar semua lapisan masyarakat lewat teknologi bisa mengetahui apa yang dilakukan keseharian oleh Mas Lurah, itu saya seperti itu. Nah, Mas Anies, ini terkait tentang kenegarawanan ya Mas Anies. Ya, betul. Pendapat Mas Anies tentang negarawanan desa, mungkin bisa jelaskan Mas Anies bagaimana? Terima kasih Mas Didit. Jadi kebetulan saya ini juga cucu dan buyut dari kepala desa juga Mas Didit. Ini ada wasiat ya dari kakek buyut saya ini. Waktu itu kepala desa zaman Belanda Mas Didit. Zaman Jepang sampai zaman kemerdekaan. Dari tahun 30 sampai tahun 50 dan dilanjutkan sama kakek saya tahun 50 sampai 58. Kepala desa ini bukan yang dipikir sama masyarakat hari ini. Jadi kepala desa ini adalah bentuk sebagai bapak untuk mengabdikan diri kepada warganya, untuk berpikir kepada warganya. Alhamdulillah dari program Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran ini, desa hari ini sudah dapat transfer rekening desa untuk dana desa itu. Juga pemerintah mulai memberikan anggaran-anggarannya langsung ke rekening desa. Ini bentuk kemajuan proses di tatanan pemerintah di Indonesia ini. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi Mas Anies ini ilmunya soal perjuangan desa kenegarawan ini sangat-sangat kompleks. Jadi alhamdulillah bisa hadir di channel kita bisa mengupas sedikit ya Pak Anies ya, karena memang waktu mungkin nanti kita tidak bisa lebih lama. Kita nanti mengupas soal desa khususnya. Nah, ini yang paling penting Pak Anies. Sejak ada Undang-Undang Desa Nomor 6 dan 14, kira-kira perlu nggak dilanjutkan undang-undang ini atau malah kembali lagi ke undang-undang sebelumnya lewat pemerintahan daerah? Jadi otonom ya, kita bicara masalah otonomi desa. Undang-Undang Nomor 6 itu desa yang dulunya mengambang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 ini, Undang-Undang itu memberikan kewenangan yang berskala desa. Artinya dalam perundangan kita itu desa itu akan melakukan proses melalui musyawarah dusun, musyawarah desa dalam menetapkan anggarannya, dalam menetapkan anggaran belanja desanya. Juga Mas Didit, visi misi Mas Didit juga tertuang dalam RKP ya. Dan ini ada tambahan. Jadi dalam 8 tahun itu ada visi misi yang ditindaklanjuti melalui rencana kegiatan pembangunan. Artinya kita clear, tapi jangan lupa Mas Didit, kita tetap akan merawat adat budaya setempat ini. Nah, ini yang terpenting. Karena desa itu mempunyai ini Pak Sek ini. Pak Sekcam. Nah, ini kita buat podcast Pak Sek. Ada Suruh Mas Lurah, jadi Ngarso Kaweruhnya Mas Lurah. Ini pas ini ada negarawan dan ada
pemerintah daerah. Oke. Cara soal pemerintahan desa, ada Pak Sekcam, juga ada pendamping desa. Nah, tadi tindak lanjuti dari Pak Anies, Mas Anies, Pak Sek, terkait kepentingan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang sudah dirubah nomor 3 tahun 2024 ya. Ternyata yang disampaikan oleh beliau Mas Anies itu sangat-sangat penting sekali. Soalnya di situ ada asas pengakuan, asas kewenangan desa seperti itu. Sehingga pembangunan di desa itu partisipatif, demokratif dan inklusif seperti itu. Nah, mungkin pandangan Pak Sek terkait Undang-Undang Desa itu perlu nggak untuk desa ke depan, bagus nggak untuk desa seperti itu? Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Menurut saya begini ya, Undang-Undang Desa itu semangatnya kan semangat pasca reformasi, kemudian otonomi daerah dulu waktu 98 atau berapa itu ya. Itu semangatnya bagaimana memberdayakan pemerintah desa. Artinya kalau dulu itu zaman Orde Baru itu modal pembangunan itu dari atas ke bawah, sekarang itu dari bawah ke atas. Bagaimana memunculkan ide-ide, kemudian inovasi partisipasi masyarakat ini dimunculkan di atas, kemudian disambut oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menjadi sebuah regulasi kebijakan yang memang sangat ampuh ya untuk kemajuan desa. Dan lihat memang dari pelaksanaan otonomi daerah Undang-Undang Desa ini kan ya memang harus ada penyempurnaan terus-menerus ya setiap tahun. Ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Kalau dulu awal-awal itu terkait masalah tuntutan masyarakat, terkait masalah aspirasi, itu ya standar-standar saja. Tetapi dengan berkembangnya waktu, IT sudah luar biasa, teknologi informasi komunikasi juga sudah sangat di masyarakat sudah bukan barang yang asing lagi. Artinya kita otonomi daerah ini memberikan memberikan informasi keterbukaan pada publik itu juga memang benar-benar harus valid, benar-benar harus transparan. Masyarakat sudah kritis, kemudian kita sebagai aparat pemerintah, sebagai pelayan masyarakat harus bisa mengimbangi dan mengikuti. Bahkan menurut saya ini bukan hanya mengimbangi, mengikuti, menjadi sebuah pemimpin, menjadi sebuah role model. Bahwa model pemerintah yang bagus, yang benar itu seperti ini. Gitu, menurut saya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sek. Mungkin taruh sini ya guys. Ini nyantai Pak Sek, boleh Ya. sambil rokokan. Oh, Ini sedulur desa, teman-teman Mas Lur, ini ada Pak Sek lagi, kami ulangi, ada Pak Sekcam, juga ada Mas Anies. Monggo nanti kita mungkin buat konten lanjutan, mungkin khusus dengan Mas Anies, khusus dengan Pak Sek terkait tentang, kalau Pak Sekcam ini spesialisasi tentang pemberdayaan. Nah, kalau Mas Anies itu tentang kenegarawanan. Nah, kembali lagi Mas Anies, ini meloncat lagi ke tema selanjutnya tentang kenegarawanan desa. Sebelumnya kita sudah pernah berbincang sedikit tentang apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana Pancasila terbentuk dari Bung Karno dan lain-lain seperti itu. Mungkin bisa disepil sedikit. Ya. Nah, biar nanti ada komentar, tolong dihadirkan Mas ini lagi seperti itu Pak Anies. Nah, monggo. Ya, tadi kan awal Mas Lurah, saya bilang waktu kita komen itu jangan lupa masalah adat dan budaya. Ya. Karena desa itu dibangun sama leluhur kita, itu dari situ. Makanya sama tempel itu lurah-lurah periode ada kan di kantor ini. Artinya negara ini dibangun dengan sumpah Mas Didi. Ya. Pertama di abad 12 itu sumpahnya Raja Singosari tentang Dwi Pantara. Itu baru negara ini terbentuk. Embrio negara itu mulai terbentuk. Diteruskan di abad 13. Zamannya Mojopahit itu sama Gajah Mada. Namanya Sumpah Palapa. Oh, Gajah Mada ya? Ya. Oh, siap-siap. Yang mulai kita punya wilayah namanya Nusantara. Nusantara itu Nunggal Sawiji, Anggayuh, Toto Titi, Tentrem Katolarjo. Dari Mojopahit ini kita diluluh lantakkan. Akhirnya hancurlah Mojopahit. Dan kembali lagi, Putra Sang Fajar itu lahir di Jawa Timur.
Waktu itu bareng melutisi Gunung Kelut Mas Didit Oke. di 2001 waktu itu. Siap. Dan beliau tahun 28 itu bersumpah juga, namanya Sumpah Pemuda. Oh, maaf, 1901. Ya, 1901 lahir, Ya, 1928 Sumpah Pemuda itu. siap. Perintisan kemerdekaan. Dalam perintisan kemerdekaan ini, tahun 33 ini, beliau ditahan di Indi Flores sana. Hari-harinya itu di bawah pohon sukun ini, Bung Karno itu merenung-renung. Jadi Putra Sang Fajar itu Bung Karno. Ya. Oke. Itu membuat konsep yang namanya Pancasila. Dan konsep itu dibicarakan sama Bibi ya, yang merawat waktu di tahanan itu, tahun 39. Di Flores itu. Di Flores itu. Dan beliau mengatakan, Bi, tahun 45, negara ini saya proklamasikan, saya akan buat dasar seperti daun sukun itu yang melambai-lambai. Daun sukun kan 5, Mas. Iya. Dan singkat cerita, tahun 45 kita merdeka. Dan kita mempunyai dasar yang namanya Pancasila. Pancasila itu roh, Mas Dedit. Roh dari mana? Roh dari pemikiran-pemikiran leluhur. Dari pemikiran leluhur diadopsi menjadi Pancasila. Mulai dari Dwipantara, mulai dari Sumpah Palapa, mulai dari Sumpah Pemuda itu diadopsi menjadi Pancasila itu. Ya. Artinya kita yang berketuhanan, kita yang punya kemanusiaan, kita yang bersatu, kita yang berkerakyatan, kita yang berkeadilan ini akan membawa Indonesia itu menuju Indonesia emas lah yang dikatakan sama Pak Jokowi. Artinya dari Undang-Undang Nomor 6 ini, desa ini harus banyak inovasi. Oke, siap. Dan kita harus, ini sudah dunia digital. Jadi lewat podcast seperti ini luar biasa karena masyarakat bisa tahu apa program desa ini. Siap. Jadi jangan menutup mata, jangan masyarakat itu dibuat tidak tahu, jangan kita tidak mengikuti proses dinamika desa gitu. Mulai yang diterangkan sama Pak Sek tadi ini, inovasi-inovasi ini akan menuju pada keadilan dan kesejahteraan. Karena hukum ini kemampuan kita untuk berpikir, untuk menciptakan keadilan. Apalagi Mas Lurah ini sebagai kepala desa, Pak Sek ini sebagai pemangku wilayah kecamatan ini tanggung jawab yang luar biasa. Saya juga sebagai punya tanggung jawab. Artinya kalau semua komponen ini tahu tentang hukum, dan hukum ini harus bercerita di telinga masyarakat itu hanya untuk merumuskan keadilan. Karena salos populi ex suprema lex, kesejahteraan adalah hukum tertinggi. Inilah yang harus kita menjadi pemimpin-pemimpin ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, dan kita jangan sampai malu pada leluhur-leluhur kita. Siap. Kita diberi kesempatan, kita harus melakukan seadil-adilnya, kita harus berbuat semampu kita untuk membuat keadilan itu paling tidak di desa kita. Apalagi kayak Sigonjo ini kaya Mas Didi ya, kita punya wisata, punya hutan. Nah inilah, mari kita berinovasi untuk peningkatan ekonomi itu kita lewatkan ya dalam podcast ini. Nanti kita bisa menjual lewat dunia digital, kita bisa punya market juga di sini, kita bisa mengenalkan wisata juga lewat di sini, kita juga bisa mengenalkan peternakan kita dari sini tentang pemberdayaan. Dan ini luar biasa loh Mas Didi, di Sigonjo ini menjadi desa inklusif ya. Masalah penanganan UDGJ loh. Dan ini harus kita tingkatkan. Dan manusia itu harus kita manusiakan. Kasihan lah kalau UDGJ sampai terlantar di hutan, sampai dia mati di hutan. Dan alhamdulillah Pak Sek ya di sini atas bimbingan Pak Sek ini UDGJ ini mendapat reward dari Kementerian Desa dan kita malah mendapat desa inklusif ya. Nah ini prestasi bagi Mas Lurah ini. Mudah-mudahan untuk tahun 25 ini ada inovasi baru, terobosan baru untuk Sigonjo. Siap. Terima kasih Pak Nis, sangat luar biasa. Ya mungkin waktu itu gak bisa kalau cuma 1 jam 2 jam, ini bisa seharian Pak Nis ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Nanti monggo sedulur desa, teman-teman pemuda desa sekalian, desa membangun. Kalau
suka dengan channel ini, komen, contoh hadirkan Mas Anies lagi, hadirkan Pak Sekcam lagi, seperti itu. Kita siap. Pak Sek siap. Oh, siap. Ini Pak ya, Anies siap ya. ini sebuah inovasi yang saya tidak nyangka dari Mas Kades Sidoarjo ini. Ini luar biasa, saya Mas. nggak tertarik. Semoga ini saya diundang, selalu sering diundang ya. Amin, amin, amin. Jadi untuk mengasah ya kita sama-sama belajar lah. Siap, siap. Ya, bagaimana kita melayani masyarakat itu agar kita lebih baik. Siap. Izin karena memang waktu tidak mengizinkan lebih, nanti Insya Allah pasti lagi Pak Anies, Ya, Pak Sek. ya. Izin mohon waktunya, nanti kita ngobrol lagi terkait tentang teman-teman yang lain. Tapi saya juga terima kasih sudah hadir di channel kami, Pak Sekcam, Pak Heru, Mas Anies. Mungkin terakhir komentar, perlu nggak sih seorang kepala desa buat konten kayak gini seperti itu? Mungkin dari Pak Sek dulu terus Mas Anies. Sambil kata-kata penutup ya, seperti itu. Nonton. Oke. Terima kasih. Ini sebuah inovasi yang saya tidak nyangka ya. Ini tidak nyangka. Ini saya kira jarang sekali ya, mungkin atau kemampuan saya yang kurang begitu paham, tapi jarang sekali seorang pemimpin, seorang kepala desa ini membuat konten, memberikan informasi, memberikan edukasi terkait masalah pemerintahan, terkait masalah budaya, apapun yang menjadi unek masyarakat, apapun yang menjadi inspirasi masyarakat. Ini sebuah saluran, Mas Anies, sebuah saluran bagaimana merekatkan. Tidak ada sekat antara pemerintah, kepala desa dengan masyarakat ataupun dengan siapapun di publik ini ya. Pak Kades mungkin bisa dengan podcast ini bisa memberikan manfaat informasi kepada pemerintah desa lain atau kepada masyarakat umum nantinya, atau lebih-lebih kepada masyarakat kita sendiri, masyarakat desa Srikonjo, agar tidak ada ewo pakai ewo, sungkan memberikan masukan, memberikan sebuah saran pendapat, bahkan mohon izin memberikan kritik ya. Memberikan kritik. Artinya kita tidak akan maju tanpa ada kritik. Kita tidak akan maju tanpa ada tantangan. Nah, ini kanal podcast ini bisa luar biasa ini ya. Ya ini tadi dadaan, jadi saya tidak bisa mengeksplor ya. Ya nantilah, nanti kita saya berharap ini saya diundang lagi. Siap, Pak Sek. Oke, makasih. Oh, sangat luar biasa ya, karena kasih seluruh desa. Pak Sekcam ini sangat luar biasa, termasuk mentor kami juga. Gitu. Ini kata-kata buat kita Pak Anies terkait tentang podcast ini, perlu nggak sih ataupun nggak perlu seperti itu, atau harus dilanjutkan seperti itu, mungkin bisa disebutkan. Saya kaget dan kagum, Mas Lurah. Buku ditodong, kita dibuatkan konten hari ini yang boleh dibilang mendadak. Siap. Tapi ini proses edukasi yang sangat luar biasa untuk membangun kesadaran kita berdesa. Siap. Untuk membangun kesadaran. Jadi masyarakat bisa komen, like di sini, siap. Memberikan saran pendapatnya melalui ini untuk Srikonjo ke depan. Ya. Dan saya nggak lupa Mas Didit tentang yel-yelnya juga Srikonjo ya. Kita kasih semangat ya. Srikonjo semangat. Baik, terima kasih Pak Anies sama Pak Sekcam, Pak Heru, seluruh desa sekalian. Ini penghujung waktu kita dalam podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak Anies, Pak Sek. Harapannya bertemu lagi ya, Pak Sek. Dan butuh komentar dari teman-teman bagaimana podcast ini. Karena ini juga mendadak teman-teman, dan alhamdulillah siap semua ternyata. Ya, itu kita tutup teman-teman, sedulur desa, sahabat Mas Lurah. Kemudian di acara Suruh Mas Lurah ini Ngarso Kaweruh, semoga di lain waktu kita bertemu lagi. Kami akhiri dengan salam mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.